Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah, hari ini adalah hari pertama kita belajar ya untuk mata pelajaran matematika di kelas 8A. Nah, untuk materi pertama ya, Ibu sudah pernah sempat sampaikan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan ya. Nah, hari ini kita masuk pada bab pertama yaitu tentang pola bilangan. Nah, anak-anak sekalian, untuk pola bilangan ada 4 subbab yang akan kita pelajari ya, seperti yang terlihat pada tampilan berikut. Nah, yang pertama ini adalah pola barisan konfigurasi objek. Kemudian yang kedua adalah pola dan suku-suku barisan bilangan. Yang ketiga adalah barisan dan deret aritmatika. Dan yang terakhir adalah barisan dan deret geometri. Nah, sekarang kita masuk pada subbab yang A, yaitu pola konfigurasi objek yang terdiri dari 2 materi, yaitu yang pertama adalah pengertian pola, barisan bilangan, kemudian yang kedua adalah barisan bilangan khusus dan polanya. Nah, sebelum kita masuk materi, Ibu mau bertanya dulu dengan anak-anak sekalian. Kira-kira kalau kita berbicara tentang pola bilangan, kalian teringat tentang apa? Pola bilangan, pola itu berarti adalah iya, desain ya, betul. Urutan, betul. Nah, jadi materi ini kita spesial untuk membahas tentang deretan angka-angka ya. Namanya aja pola bilangan, berarti kita deretan angka-angka, barisan angka-angka. Nah, itu yang akan menjadi fokus pembelajaran kita. Baik, kita masuk pada materi pertama yaitu pengertian pola barisan bilangan. Sudah terlihat ya? Di situ Ibu ada beberapa gambar, yaitu batang korek api, yang dimana korek api tersebut disusun, ya, disusun membentuk sebuah pola. Sekarang kita hitung dulu. Pola pertama, ada berapa batang korek apinya? Ada 3, ya. Kemudian pola yang kedua, ada berapa batangnya? Ada 5. Yang ketiga, ada 7. Dan yang keempat, ada 9. Nah, sekarang perhatikan dari pola 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9. Kira-kira pola apa yang tepat? Ya, pola apa yang tepat mewakili gambar batang korek api tersebut? Ya, mungkin ada yang menebak-nebak tambah 2, Bu. Ya, betul ya. Jadi, ternyata setelah kita perhatikan pola tersebut memiliki perbedaan yang sama ya, yaitu 3 ke pola 5 berarti nambahnya adalah 2. Dari 5 ke 7 nambahnya 2. Ternyata dia memiliki penambahan yang sama ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan. Nah, itu tadi ya pengertian dari pola bilangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu barisan bilangan khusus. Jadi anak-anakku sekalian, pola bilangan itu ada yang khusus ya, dan ada yang umum. Nah, kali ini kita akan belajar yang khusus. Apa saja sih, Bu, pola bilangan yang khusus itu? Nah, mari kita lihat. Yang A, ya, yang pertama, ada yang dinamakan dengan barisan bilangan asli. Di sekolah dasar kalian sudah pastinya tahu ya apa itu bilangan asli. Ada yang tahu apa itu bilangan asli? Ya, bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Ternyata pola bilangan asli tersebut memiliki sebuah pola. Nah, polanya seperti apa? Silakan dilihat tampilan. Ya, di situ pola bilangan asli ya. Jadi pada
noktah yang pertama itu ada 1 titiknya ya. Noktah yang kedua itu adalah 2 titiknya, 3, dan ternyata dia bertambah 1 ya. Bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. Nah, berarti dia memiliki pola yang teratur. Nah, anak-anak sekalian, pola yang kedua yang khusus adalah pola bilangan ganjil. Nah, di SD juga pernah belajar kan bilangan ganjil? Berapa saja bilangan ganjil? Mulainya dari 1, 3, ya, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, ternyata seperti yang terlihat di tampilan ini, ya, pola bilangan ganjil itu bertambah, ya kan? Bertambah berapa? Bertambah 2, ya. Dari 1 ke 3 tambahnya 2. 3 ke 5 tambahnya 2. Dan seterusnya. Jadi dia memiliki keteraturan, ya. Jadi pola bilangan ganjil seperti itu. Baik, kita lanjut ke pola khusus yang ketiga, yaitu pola bilangan genap. Pola bilangan genap dimulai dari berapa? Ya, betul sekali, dimulai dari 2 ya. 2, kemudian 4, 6, 8, dan seterusnya. Dia juga memiliki keteraturan, yaitu pertambahannya yaitu 2, 2, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian pola barisan khusus yang selanjutnya adalah pola barisan segitiga. Segitiga itu seperti apa sih, Bu? Nah, coba lihat di tampilan berikut. Pola barisan segitiga itu yang pertama, ya, urutan pertama ada 1 titik, ya, berarti 1. Kemudian pola yang kedua itu ada berapa titiknya? Ada 3, berarti selanjutnya adalah bilangan 3. Pola selanjutnya ada berapa titiknya di situ? Ada 6. Ya, berarti nilainya 6. Sehingga jika disusun menjadi pola barisan, membentuk barisan 1, 3, 6, 10, dan 15. Ya, jadi barisan tersebut adalah barisan khusus bilangan segitiga. Baiklah anak-anakku, yang selanjutnya adalah pola barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Ya, bilangan kuadrat. Nah, ini juga ditampilkan secara geometri membentuk sebuah bangun ya. Bangunnya adalah bangun persegi. Kita perhatikan di tampilan. Noktahnya ada 1 ya, urutan pertama. Kemudian noktahnya ada 4 di urutan kedua. Kemudian di urutan ketiga ada 9. Itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari, perhatikan ya. Urutan pertama berarti 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 kan berarti 1 dikali 1, yaitu hasilnya 1. Kemudian urutan kedua berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya, membentuk kan? Kemudian yang ketiga. Barisan yang ketiga berarti 3 pangkat 2. Berarti 3 dikali 3, yaitu 9, dan seterusnya. Nah, jadi dia membentuk sebuah pola barisan kuadrat. Baik, anak-anakku sekalian, pola barisan khusus yang terakhir adalah pola segitiga Pascal ya. Nah, segitiga Pascal ini silakan dilihat di tampilan. Mungkin sebagian besar dari kalian baru lihat ya bentuk yang seperti ini. Kita lihat yang di paling puncak. Yang di paling puncak ada berapa segitiganya? Ada 1. Nah, kemudian di puncak yang di bagian bawah ya, di bagian bawah bertambah ya, bertambah 1, 2, 3, bertambah 3 segitiga ya. Kemudian yang di bagian bawah bertambah lagi ya. Kita lihat di situ. Beberapa sifat barisan bilangan pada segitiga Pascal terlihat pada tampilan ya. Silakan diamati, silakan dibaca perlahan-lahan ya. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Sudah paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan? Ya, semoga kalian dapat paham. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan via WhatsApp ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya anak-anak sekalian. Perhatikan. Nah,
di sini Ibu punya noktah ya, ada beberapa gambar ya. Ada 1 titiknya, yang urutan pertama 1 titik, urutan kedua 4 titik, dan seterusnya ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak noktah pada pola ke-18 nantinya? Baik, sekarang kita bahas ya. Nah, untuk persoalan tersebut, tadi noktahnya pada gambar pertama ada 1 ya. Oke, berarti kita tulis dulu sesuai dengan tampilan. Gambar ke-1 sama dengan 1. Kemudian kita lihat gambar kedua, itu adalah sama dengan 1 ditambah 1 dikali 3. Sama dengan berapa tadi? 4. Kemudian gambar ketiga, berarti sama dengan 1 ditambah 2 dikali 3. 2 kali 3 kan 6. 6 ditambah 1 berarti hasilnya adalah 7. Begitu juga dengan gambar keempat. Kita sudah mulai dapat nih polanya ya. Gambar keempat berarti 1 ditambah 3 dikali 3. Sama dengan 3 kali 3 berapa? 9 ditambah 1 10. Nah, perhatikan di tampilan. Yang tetap adalah 1 yang di bagian depan. Itu tetap semuanya, ketentuannya. Kemudian yang tetap lagi adalah 3 di bagian belakang. Ya, yang dikali 3 itu loh, semua itu sama. Nah, yang berbeda itu adalah yang angka di tengah. Ya, angka yang di tengah. Kenapa bisa dapat angka 1, 2, dan 3 yang di tengah itu? Karena itu urutan dikurang 1. Ya, ingat, urutan dikurang 1. Sehingga ketika kita ingin mengetahui berapa banyak noktah pada gambar ke-18, ya, rumusnya adalah 1 yang di depan tetap kita tulis 1, 3 yang di belakang tetap kita tulis 3. Nah, jadi 18 dikurang 1 adalah 17. Berarti 17 adalah angka yang di tengahnya. Maka caranya adalah 17 dikali 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 52. Bagaimana? Ya, itu alternatif pertama. Ada lagi alternatif kedua. Ya, alternatif keduanya adalah kita tuliskan ya, jadi 1, 4, kemudian 7, kemudian 10, itu kita tulis dulu. Sekarang kita lihat. Dari 1 ke 4 itu bertambahnya berapa? 3 ya. Dari 4 ke 7 tambahnya berapa? 3 juga. Dari 7 ke 10 nambahnya berapa? 3 juga. Berarti barisan ini memiliki beda yang sama, yaitu 3. Sehingga jika kita ingin mencari urutan ke-18, tinggal kita tambahkan terus 3 sampai urutan ke-18. Hasilnya sama, yaitu 52. Ya, jadi banyak alternatif ya. Jadi satu soal itu bisa kita kerjakan dengan berbagai cara. Ya kan? Seperti itu. Baiklah anak-anakku sekalian, itu adalah contoh soalnya. Nah, kira-kira bagaimana? Mudah bukan? Ya. Jadi matematika itu mudah sebenarnya kalau kita banyak berlatih. Ya, jangan banyak membaca. Nah, tapi banyak berlatih. Nah, ini Ibu punya latihan soal, silakan dikerjakan ya. Jika ada yang kurang dipahami, segera konsultasikan ke Ibu via WhatsApp. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, belajar walaupun dalam keadaan seperti ini. Semoga pandemi segera berakhir dan kita dapat kembali tatap muka seperti dahulu. Ya, baiklah Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.